Ali kena zalim, keluarganya kena zalim, gara-gara Muawiyah itu keluarganya Utsman itu temannya Abu Bakar, komplotannya Umar, mereka sebenarnya perampas. Ali belum beberapa waktu jadi khalifah sudah dibunuh, sudah dieksekusi, dizalimi semuanya, padahal mereka lah yang layak untuk jadi khalifah. Dimunculkanlah hadis-hadis macam-macam, sampai muncullah perubahan Syiah yang tadinya faksi politik karena dimunculkan nilai ideologis berubah menjadi kepercayaan, jadi aliran ideologis. Sejak saat itulah mulai muncul ya pengikut-pengikut setia Ali, tapi sudah mulai berbeda. Karena Utsman itu pengkhianat, Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat, plus yang lainnya Muawiyah pengkhianat, maka kita tidak boleh mengambil apapun yang datang dari mereka. Qurannya jangan diambil, riwayatnya jangan diambil, kebaikannya jangan diambil, tolak mereka semua. Maka tolak tadi, Rafidhah, orang yang disebut dengan Rafidhah. Muncullah Rafidhah untuk menyebutkan sifat penolakannya, Syiah untuk menunjuk kesetiaannya. Jelas ya? Nah, kompornya mulai dibakar, ya, menunya mulai disiapkan, hidangan mulai dimasak. Dari sinilah kemudian dimunculkan hadis-hadis baru, ya, ayat-ayat Quran baru. Kemudian mulai ajaran-ajaran baru, sampai muncullah diantaranya, rukun Islam ada berapa kita? 5. Sama, Syiah pun 5. Cuma yang 5 ini gak mau menerima dari riwayat-riwayat yang selain dari mereka saja. Unik. Satu apa? Syahadat. Syahadatnya apa? La ilaha illallah, syahadana. Ada tambahan lagi? Ada. Yang kedua apa? Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Nah, syahadat Syiah itu mesti beda. Kita harus beda dengan mereka. Lain. Mereka nggak ada. Yang pertama, rukun Islamnya nggak ada syahadat. Nggak ada syahadat. Jadi di Syiah itu nggak ada syahadat. Karena kata mereka, orang Islam sudah otomatis syahadat, nggak perlu syahadat lagi. Itu satu. Nggak masuk rukun, ya, otomatis. Tapi lucunya, kalau mau masuk Syiah, syahadat lagi. Ya. Dan syahadatnya jadi 3 nanti. 3. Ya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, asyhadu annal imamata. Ya, saya bersaksi bahwa imamah, kepemimpinan ada setelah Rasulullah. Itu yang dimaksudkan bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan. Tapi setelah itu langsung ke Ali dan 12 imam setelahnya. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. في النار. في النار. إن شاء الله. أبرأوا إلى الله. أبرأوا إلى الله. وإلى رسوله. وإلى رسوله. من أبي بكر. من أبي بكر. وعمر. وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة. وعائشة. وحفصة. وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 dalam bahasa Arab disebut dengan Itsna Asyar. Muncullah istilah Syiah Itsna Asyariyah, 12 imam. Ya. Imam-imam ini kata mereka itu menggantikan kedudukan Rasulullah. Langsung, ya. Dari Rasulullah langsung ke Ali, langsung keturunan Ali dari Husain, langsung terus. Yang ke-12 ini sedang bersembunyi. Saya juga nggak tahu kenapa sembunyi, ya. Dan nanti satu saat akan datang, ya, akan datang. Namanya Al-Mahdi, Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, nanti akan datang. Dan saat datang unik, datangnya langsung ke Madinah membangunkan Nabi. Ya, jadi Nabi sedang tidur dibangunkan, lalu Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan, lalu sama-sama membangunkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka disiksa tiga-tiganya itu. Ya, karena menyiksa ahli bait, kata mereka. Di 12 imam. Kepercayaan mulai robah. Jingkrak apa? Ajaran apa ini? Ajaran konyol apa ini? Dan bahkan dengan ajaran konyol ini saya memiliki data fakta teman-teman. Bahwa kenapa Iran menjadi musuh dunia? Karena memang dari ideologi dan politiknya ingin menghancurkan dunia, lalu mengkonversi dunia menjadi Syiah. Nanti ketika di akhir zaman, Syiah Rafidhah ini ingin menguasai Mekah Madinah untuk membangkitkan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh ahlul bait dengan jurus Edo Tensei-nya Orochimaru. Edo Tensei no jutsu. Nah, setelah di Edo Tensei, mereka akan mengedo Tensei juga Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi Nabi sedang tidur dibangunkan, lalu Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan, lalu sama-sama membangunkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka disiksa tiga-tiganya itu. Ya, karena menyiksa ahli bait, kata mereka. Pembelaan Fatimah Zahra itu menjadikan tulang rusuknya patah. Pembelaan Fatimah Zahra terhadap imamah wal wilayah membuat seluruh tubuhnya lebam karena pukulan dan cambukan orang-orang yang tidak sepakat dengan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. ومن قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب اخواني علينا ان نعلم اولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وابو بكر وعثمان، لا نقول فلان وفلان، نكذب على الله وعلى اولادنا وعلى انفسنا وعلى آل البيت ونقول فلان وفلان، لا، يجب علينا نقول ونعلم اولادنا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وابو بكر وعثمان. وهذا التاريخ ينقل، هذا تاريخنا
وهذا إرثنا هكذا يقول. Ajaran Syiah sungguh sangat-sangat rusak dan mereka ingin memaksakan ajaran ini kepada umat seluruh di Iran. Padahal rakyat Iran tidak sepenuhnya ingin ikut ajaran Syiah Rafidhah. Mereka ingin merdeka. Mereka ingin memeluk kepercayaannya masing-masing tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa intimidasi dari pihak rezim. Tetapi pada kenyataannya, jangankan warga Iran, umat muslim yang notabene-nya hanya 8% kurang lebih di Iran sana dipaksa untuk memeluk Syiah yang tidak mau dikriminalisasi. Masjid-masjidnya dibongkar, masjid-masjidnya dirobohkan, dibakar. هل صحيح أنه لم يكن هناك في طهران مسجد للسنة كي تصلي فيه عندما ذهبت؟ لم يكن ولا يزال إلى الآن حسب معلوماتي لا يوجد مسجد لأهل السنة. كنا نصلي في الملحقية السعودية، عبارة عن كراج سيارات يفرغ يوم الجمعة وتفرش فيه سجادات الصلاة ونصلي، وليس هناك صوت في خارج المبنى وإنما داخلي. وهناك مدرسة باكستانية ترفع منها مقاعد الطلبة ويفرش ويصلون ثم يذهبون، فلا يوجد. وكان حتى على هذا في احتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران، جامعة طهران، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد. فكان إحنا ردنا أنه عدد سكان طهران حوالي 12 مليون، والذين يصلون في جامعة طهران 60,000 مثلا، يعني أين بقية المسلمين يعني. Selalu saya berikan data, selalu saya berikan fakta, selalu saya berikan informasi yang valid bahwa 15.000 kurang lebih masjid-masjid di Suriah dihancurkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kurang bukti apa kalau mereka ini bergerak dengan gerakan ideologi, pemahaman, ideologi dan politik itu ibarat dua kaki mereka. Malu teman-teman. Saya melihat Muslim Sunni di Indonesia yang getol-getolan membela Ireng. Malu sebenarnya. Apa kalian gak malu kepada Umar? Apa gak malu kepada Abu Bakar? Apa gak malu kepada Utsman? Kepada Ibunda Aisyah? Yang diteriaki pelacur-pelacur sama orang-orang Rafidhah? Yang diteriaki di neraka makan bangkai? Apa gak malu kalian? في النار يأكل الجيف. إذن عائشة اليوم في النار تأكل الجيف. هكذا يثبت أن عائشة في النار ولا تأكل الجيف فقط. أستطيع أن أقول هكذا أن عائشة اليوم في النار معلقة من رجليها بالمقلوب الآن عائشة، ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسدها. هي تأكل لحم جسدها الآن. افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست، مأموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن، برای اینکه ایجاد اختلاف کنن. من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است. Ini ketika Ali Khamenei sedang bertakiyah. Ini takiyah, dan takiyah ini sudah diakui oleh ulama Syiah Rafidhah yang dimana dijadikan rujukan oleh Ali Khamenei dan bahkan berada di sisi Ali Khamenei. Seperti ini foto kebersamaan mereka, dan di dalam kebersamaan mereka ada salah satu pernyataan dari sang ulama tersebut bahwa takiyah ini adalah ajaran mereka. Kalau bukan karena takiyah, Syiah tidak akan sebanyak ini sekarang. Dan mengkafirkan para sahabat. Semua sahabat ini telah murtad kecuali 3 orang. Ini pernyataannya. Irtaddan nas ba'da Rasulillah illa salasah. اون salasah شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء.